Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulinda Yunabila di sini akan menjelaskan bagaimana cara untuk menentukan suatu sifat magnet dari suatu bahan. Di sini kita menggunakan instrumen MSB atau Magnetic Suspension Balance untuk menentukan sifat magnet dari suatu bahan tersebut. Instrumen MSB sendiri ini merupakan alat untuk penentuan momen magnet dan analisis sifat magnet. Prinsipnya itu, adanya elektron tak berpasangan dalam orbital molekul sampel menghasilkan induksi magnetik ketika momen magnet eksternal digunakan. Besaran yang diukur di MSB ini ialah kerentanan magnet dari suatu bahan yang selanjutnya akan digunakan untuk menghitung momen magnet. Nah, momen magnet ini akan menunjukkan seberapa kuat sebuah bahan dapat berinteraksi dengan magnet eksternal. Momen magnet ini menunjukkan sifat magnetik suatu bahan atau sampel yang kita analisis. Sifat magnet dari suatu sampel ini meliputi diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Jadi dari data hasil MSB ini kita akan dapat mengetahui nih sampel ini tuh termasuk ke yang mana gitu. Untuk data yang dihasilkan dari instrumen MSB ini didapatkan data seperti ini. Ini merupakan data mentahnya. Kemudian dari data ini kita akan menghitung momen magnetik efektifnya yang nantinya itu akan digunakan untuk menentukan sifat kemagnetan. Namun untuk menentukan momen magnetik ini itu harus diukur dulu dari kerentanan magnet, tidak bisa langsung. Nah, kerentanan magnet itu yang ini. Jadi kita akan menghitung kerentanan magnetnya terlebih dahulu. Kerentanan magnet ini dapat kita hitung berdasarkan data-data hasil MSB yang ini. Nah, untuk senyawa yang kita miliki yaitu FeC2O4 2H2O. Sebelum menentukan kerentanan, kita juga akan menentukan faktor koreksi diamagnetik. Nah, faktor koreksi diamagnetik ini merupakan parameter yang digunakan untuk mengkoreksi kontribusi diamagnetik intrinsik suatu bahan terhadap kerentanan magnetik total. Faktor koreksi diamagnetik ini bergantung pada sifat fisik dan kimia bahan yang diamati. Dapat dikatakan bahwa faktor koreksi mengoreksi pengaruh diamagnetik sehingga kerentanan magnetik yang diukur menjadi lebih akurat dan sesuai dengan sifat magnetik sebenarnya dari bahan tersebut. Di sini ini udah dibikin tabel kalkulator untuk koreksi diamagnetiknya ini ya. Ini tuh ditulis ionnya satu-satu dari si senyawa yang ini. Di sini itu Fe-nya Fe2+. Kenapa? Karena di sini H2O itu kan muatannya 0. C2O4 itu muatannya 2-, maka Fe-nya juga harus 2+, seperti itu. Nah, di sini udah ada ya nilainya untuk Fe2+ min 13, C2O4 2 min 34, H2O min 13. Nah, ini tuh dapat dari mana sih? Nilai-nilai ini tuh didapat dari jurnal. Nah, untuk jurnal yang saya pakai ini di sini ada jurnal Diamagnetic Correction and Pascal's Constant, penulisnya Gordon A. Di jurnal ini tuh faktor koreksinya itu ditentukan dengan konstanta Pascal. Nah, ini tuh mengoreksi setiap pengaruh diamagnetik dari anion, kation maupun ligan. Nah, dari faktor koreksi ini kita akan tentukan kalkulator XD-nya. Di sini bisa dilihat ya, ada faktor koreksi untuk anion. Ini lalu ini ada faktor koreksi untuk ligan dan juga di sini ada untuk kationnya. Nah, tadi tuh kita kan ada kationnya itu Fe2+. Nah, kita cari nih di sini Fe2+ itu berapa faktor koreksinya. Nah, di sini dapat kita temukan faktor koreksi untuk Fe itu sebesar -13. Kemudian untuk anionnya itu kita C2O4 2-. Di sini kita bisa lihat faktor koreksinya itu sebesar -34. Dan untuk H2O-nya kita bisa cari di ligan. Nah, di sini H2O-nya itu faktor koreksinya adalah sebesar -13. Dari
data faktor koreksi ini kita akan tentukan kalkulator XD-nya. Nah, setelah kita tahu nih nilai faktor koreksinya, kemudian kita akan menjumlahkan semuanya. Ada kolom jumlah. Nah, ini tuh diisi dengan jumlah koefisien dari ion atau unsur ini. Nah, untuk Fe ini kan 1, jadi kita tulis 1, untuk C2O4 itu juga 1, dan H2O-nya itu 2. Nah, untuk totalnya itu kita tinggal kalikan saja nilai yang ini dengan jumlahnya. Nah, didapatkan totalnya itu masing-masing segini. Kemudian kita akan menjumlahkan semua totalnya. Bisa dengan rumus sum, kemudian tarik dari sini ke sini. Didapatkan faktor koreksi dari senyawa Fe C2O4 2H2O ini sebesar minus 73 seperti itu. Nah, sesudah kita tentukan faktor koreksinya, kita akan masuk ke perhitungan untuk menentukan mu F-nya. Pertama di sini kan kita awal datanya tuh seperti ini ya. Untuk C balance. Nah, C balance ini merupakan konstanta keseimbangan perhitungan interaksi. Nah, ini kan 0. Nah, untuk itu kan yang akan kita pakai itu dalam satuan Kelvin. Sehingga di sini kita akan tambahkan dengan 273. Maka suhunya itu 299 Kelvin. Kemudian untuk massa tabung kosongnya itu dalam bentuk gram sehingga tidak ada yang diubah ya. Untuk RO, nah RO ini merupakan posisi awal dari pengukuran tabung itu min 25. Kemudian tinggi sampel dalam tabungnya 2,5 cm. Satuannya dalam centimeter ya. Untuk R, nah R ini merupakan gaya total atau pembacaan gaya ketika sampel berada dalam medan magnet. Nah, ini tuh nilainya segini. Kemudian massa tabung plus sampelnya 0,8795. Selanjutnya kita akan menentukan massa sampelnya. Nah, massa sampel ini dapat ditentukan dari massa tabung plus sampel dikurangi massa tabung kosong. Jadi di sini massa tabung sampel dikurangi massa tabung kosong. Jadi massa sampelnya sebesar 0,1064. Nah, untuk MR-nya ini merupakan MR dari senyawa Fe C2O4 2H2O. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai kerentanan magnetiknya. Xg ini merupakan susceptibilitas magnetik per gram sampel. Nah, ini tuh menunjukkan seberapa kuat bahan tersebut merespon medan magnet per satuan masanya. Untuk Xg ini rumusnya di sini udah ditulis ya sama aku. Untuk Xg ini rumusnya adalah C balance dikali R min R0 kali L. L itu merupakan tinggi sampel dalam tabung per 10 pangkat 9 dikali massa sampel. Nah, di sini karena kita C balance-nya itu 0, maka otomatis Xg-nya pun akan 0. Jadi di sini kita tulis saja 0. Kemudian Xm, nah Xm ini mewakili total respon magnetik dari 1 mol senyawa terhadap medan magnet. Xm ini mencakup kontribusi paramagnetik dan diamagnetik. Di sini tuh untuk rumus Xm itu Xg kali Mr. Nah, sedangkan Xg-nya itu kan 0, maka Xm-nya ini otomatis akan 0. Kemudian untuk Xa, nah, Xa ini merupakan parameter yang menunjukkan seberapa kuat suatu bahan merespon medan magnet eksternal setelah mengambil koreksi terhadap kontribusi paramagnetik dan diamagnetik intrinsiknya. Ini itu memberikan gambaran yang lebih akurat tentang sifat magnetik suatu bahan. Nah, untuk rumusnya itu Xm min Xd. Xd ini yang ini ya, yang kalkulator Xd ini yang faktor koreksi. Jadi kita masukin Xm min
XA-nya, kemudian kita bagi dengan 10 pangkat 6. Nah, hasilnya segini. Dari data kerentanan magnet yang udah kita dapatkan, kemudian kita bisa menentukan momen magnetiknya atau mu F-nya. Untuk rumusnya itu 2,828 akar XA kali T. T di sini itu merupakan suhu. Kita masukin rumusnya 2,828. Nah, untuk di Excel sendiri, itu akar itu bisa kita pakai dengan rumus SQRT, kemudian XA Nah, didapatkan kan tadi F-nya itu 0,417 buat magneton. Nah, ini tuh berarti lebih ke 0 ya, PeB-nya 0. Maka untuk senyawa Fe2O4 2H2O ini sifatnya lebih ke diamagnetik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.